Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atluya Khoirunisa M. Nur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Muhimmatul Umami, SSI MSI, yang berjudul Mutasi dan Pola Evolusi. Jadi di sini bisa dilihat peta konsep yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu mengenai mutasi itu sendiri. Jadi mutasi itu adalah perubahan permanen gitu, perubahan permanen dalam urutan DNA suatu organisme. Nah, mutasi itu dapat terjadi secara spontan atau akibat faktor lingkungan seperti radiasi, bahan kimia, atau kesalahan selama replikasi. Mutasi itu bisa terjadi pada gen yang mengkode protein atau pada bagian DNA yang tidak mengkode protein gitu. Kemudian jenis mutasi itu ada dua. Yang pertama ada mutasi pada gen atau mutasi genetik gitu, di mana perubahannya itu dalam satu atau beberapa basa DNA aja. Kemudian ada mutasi kromosom, di mana perubahannya itu hingga ke dalam struktur atau jumlah kromosomnya itu. Nah, dari definisi mutasi itu kan mengenai perubahan gitu, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, perubahan-perubahan itu tuh pastinya akan membawa dampak gitu pada makhluk hidup itu tersendiri gitu. Ada mutasi yang dia itu menguntungkan, ada mutasi yang merugikan, ada juga mutasi yang netral gitu. Eh, yang pertama itu kita membahas mengenai mutasi yang menguntungkan. Mutasi menguntungkan itu adalah perubahan dalam DNA yang memberikan keuntungan gitu bagi organisme, meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya itu seperti resistensi makhluk hidup terhadap penyakit. Jadi beberapa mutasi itu dapat membuat organisme itu lebih tahan gitu terhadap penyakit. Misalnya mutasi pada gen CCR5 pada manusia dapat memberikan resistensi terhadap HIV. Kemudian ada adaptasi lingkungan gitu, di mana mutasi itu menguntungkan karena memungkinkan si organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan baru gitu, di mana contohnya itu adalah mutasi pada gen yang mengatur warna bulu pada hewan sehingga dia dapat berkamuflase di lingkungan mereka gitu. Kemudian eh, organisme dengan mutasi yang menguntungkan ini lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi sehingga mutasi ini tuh terakumulasi dalam populasi. Ini adalah dasar mereka untuk proses adaptasi gitu. Kemudian akumulasi mutasi menguntungkan itu juga dapat menyebabkan bentuknya spesies baru gitu, terutama jika populasi ini terisolasi secara geografis atau ekologis. Kemudian yang kedua ada mutasi merugikan, di mana mutasi merugikan ini tuh adalah perubahan dalam DNA yang menyebabkan kerugian bagi organisme seperti penyakit atau kecacatan. Nah, dari mutasi itu bisa menyebabkan penyakit genetik, di mana mutasi pada gen tertentu dapat menyebabkan penyakit genetik. Jadi penyakitnya itu diturunkan secara terus-menerus selama si makhluk hidup itu bereproduksi gitu. Misalnya tuh mutasi pada gen HBB menyebabkan anemia sel sabit. Kemudian ada kecacatan fisik, di mana mutasi ini menyebabkan cacat fisik atau gangguan perkembangan pada makhluk hidup. Gitu. Kemudian ada mutasi netral, di mana mutasi netral adalah perubahan dalam DNA yang tidak memberikan dampak signifikan pada organisme, baik positif maupun negatif. Jadi dia itu memberikan kayak nggak ada perubahan yang berarti gitu pada makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada pengaruh mutasi pada evolusi. Nah, dari dampak-dampak itu menguntungkan, merugikan, netral itu pasti akan berpengaruh gitu terhadap evolusi itu sendiri. Yang pertama itu ada variasi genetik, di mana variasi genetik ini tuh perbedaan dalam urutan DNA di antara individu satu dalam suatu populasi dengan individu lainnya gitu. Di mana mutasi ini adalah salah satu sumber utama variasi genetik gitu. Jadi si variasi genetik ini tuh menyediakan istilahnya bahan mentah yang diperlukan untuk seleksi alam. Tanpa variasi genetik, evolusi tuh nggak akan terjadi karena ya nggak ada perbedaan yang dapat dipilih gitu. Nah,
sumber-sumber dari variasi genetik itu ya dari mutasi yang nantinya ada rekombinasi genetik dan migrasi gitu, di mana perpindahan individu dari populasi ini membawa alel baru ke dalam populasi yang di tempat yang baru gitu. Kemudian yang kedua ada seleksi alam, di mana seleksi alam adalah proses individu dengan sifat-sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi lebih mungkin untuk mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunan mereka. Nah, jadi seleksi alam ini tuh pada mutasi yang menguntungkan tuh memberikan keuntungan bagi organisme gitu, kayak resistensi terhadap penyakit atau kemampuan beradaptasi gitu. Tetapi kalau untuk mutasi yang merugikan itu menyebabkan penyakit atau kesehatan sehingga menurunkan eh, apa ya? Menurunkan angka angka apa ya? Cenderung tidak bertahan hidup atau tidak bereproduksi lagi. Kemudian ada drift genetik, ini tuh perubahan frekuensi alel dalam populasi secara acak, terutama dalam populasi kecil. Eh, jadi dapat menyebabkan alel tertentu menjadi lebih umum atau menjadi lebih langka dalam suatu populasi, terlepas dari apakah alel tersebut menguntungkan atau merugikan gitu. Terus ada aliran gen. Aliran gen tuh perpindahan alel antara populasi yang berbeda melalui migrasi individu atau pertukaran gamet gitu. Jadi dengan adanya aliran gen ini akan adanya peningkatan variasi genetik, terus ada homogenisasi populasi dan adaptasi lokal gitu. Kemudian dari pengaruh-pengaruh mutasi ini tuh pasti akan mempengaruhi lagi ke proses evolusi, di mana ada beberapa poin mengenai proses evolusi. Yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Jadi adaptasi lingkungan itu adalah proses di mana organisme mengalami perubahan untuk lebih cocok dengan lingkungan mereka. Adaptasi ini tuh bisa bersifat struktural, fisiologis, ataupun perilaku. Nah, adaptasi itu memungkinkan gitu organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan alel yang menguntungkan untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian ada seleksi seksual, di mana ini tuh proses sifat-sifat tertentu dipilih karena memberikan keuntungan dalam mendapatkan pasangan dan bereproduksi, bukan karena memberikan keuntungan dalam bertahan hidup gitu. Contohnya itu ornamen bulu ekor merak jantan yang mencolok digunakan untuk menarik perhatian betina, terus senjata tanduk rusa jantan yang digunakan dalam pertarungan untuk mendapatkan akses ke betina gitu. Jadi pengaruhnya itu lebih ke seleksi seksual itu dapat menghasilkan perbedaan mencolok gitu antara jantan dan betina dalam spesies yang sama. Terus juga sifat-sifat yang dipilih secara seksual dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi meskipun mungkin tidak selalu meningkatkan kelangsungan hidup. Kemudian ketiga ada spesiasi. Spesiasi itu proses pembentukan spesies baru dari spesies yang sudah ada. Spesiasi ini terjadi ketika populasi suatu spesies terisolasi dan mengalami perubahan genetik yang cukup besar sehingga mereka tuh nggak bisa lagi tuh kawin silang dan menghasilkan keturunan yang subur gitu. Nah, pengaruh pada evolusinya itu si spesies ini tuh meningkatkan gitu keanekaragaman hayati dengan menciptakan spesies baru yang dapat mengisi berbagai relung ekologi gitu. Proses ini juga memungkinkan kembali lagi ke adaptasi yang lebih spesifik terhadap lingkungan yang berbeda, meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, jadi semua ini tuh berawal dari mutasi itu sendiri gitu. Jadi mutasi itu eh jadi dalam konteks evolusi itu, mutasi itu dapat menguntungkan, dapat memberikan keuntungan adaptif bagi organisme, meningkatkan proses evolusi juga melibatkan adaptasi lingkungan, di mana organisme mengalami perubahan untuk lebih cocok dengan lingkungan mereka, seleksi seksual yang mempengaruhi keberhasilan reproduksi, dan spesiasi yang menghasilkan spesies baru. Semua mekanisme ini tuh bekerja sama untuk membentuk keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini, dengan mutasi sebagai salah satu pendorong utama perubahan genetik yang mendasari evolusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.